أن الله سبحانه وتعالى يشفيهم شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما ولا ألما على هذه النية وعلى كل نية صالحة نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون وكما نوى شيوخنا الكرماء وكما نوى الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد أن الله سبحانه وتعالى يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Panjenenganipun ingkang kawula muliaken Kiai Haji Badrus Saleh ingkang sampun paring ilmu dhateng kawula panjenengan selaku ketua LBM Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Panjenenganipun Kiai Haji Ayub Ahdian Syam, panjenenganipun Kiai Haji Zami' Khuddam Wali Syam, ugi panjenenganipun para sepuh Ustaz Muhim, Pak Yai Abdul Aziz, panjenenganipun Abah Yusya Umar lan sedanten kemawon para sepuh bini sepuh, para hadirin, ugi para hadirat, para pejuang Jalsatul Itsnain dari semua divisi ingkang kawula banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembalaken kawula panjenengan fi mahabbati Muhammad, di dalam rangka menumbuhkan di dalam jiwa kawula panjenengan rasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dari awal kita duduk yang kita sebut namanya, yang kita dengarkan sejarahnya, yang kita sahut dengan sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana mencintai kita sebelum Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk mencintainya. Sebelum kita dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut-nyebut kita ummati ummati, dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan satu takdir yang indah, merupakan satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kita dijadikan oleh Allah menjadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Leresna bagaimana? Tiba-tiba nanti kawula panjenengan nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah jadikan hamba menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kita dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pada bulan Dzulhijjah ini, pada bulan haji ini, pada bulan-bulan yang mulia ini, bangga dengan hadirnya umat Nabi Muhammad dari segala penjuru menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam secara langsung kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tertakdir untuk kemudian kita diberikan taufik oleh Allah dapat kita berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para hujjat wal musafirin, Allah Subhanahu wa taala jadikan hajinya haji yang mabrur. Allah kembalikan mereka dalam keadaan salimin ghanimin bi barakati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mudah-mudahan ketika berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menerima ziarah mereka, Nabi Muhammad memberikan bisyarah kepada mereka. Karena menziarah kepada Nabi Muhammad, kumpul kepada Rasulullah Muhammad, menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar
luar biasa ziarah kepada Nabi Muhammad setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sebagaimana sebelum wafatnya Rasulullah Muhammad. Man zarani ba'da mamati, ba'da mauti, barang siapa orang yang menziarahi aku setelah wafatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama zarani fi hayati, maka seakan orang itu sama halnya ketika dia berziarah di dalam kehidupanku. Nabi Muhammad akan memberikan manfaat sebagaimana hidup ketika kita menziarahi Nabi Muhammad ketika beliau sudah wafat. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian walaupun sudah mati. Wafatnya Nabi Muhammad tetap memberikan manfaat kebaikan kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia umat Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan diberikan undangan oleh Nabi Muhammad. Undangan untuk agar supaya hatinya punya ketertarikan untuk ziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhum wa ardahum, radhiyallahu taala anhu, beliau itu suatu saatnya ketika ditinggal wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mampu melihat pemandangan-pemandangan yang ada Nabi Muhammad. Yang ketika masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad, maka setelah wafatnya Rasulullah Muhammad mengingatkan selalu sosok mulia Nabi Muhammad. Merindukan dengan kerinduan yang besar tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat jalan mengingatkan Rasulullah, melihat rumah mengingatkan Nabi, masjidnya Nabi mengingatkan sosok Nabi Muhammad. Tak tahan itu Sayyidina Bilal karena memiliki hubungan yang kuat, kecintaan yang besar terhadap Rasul salawatullah wassalamuhu alaih, memutuskan untuk pindah ke Syam. Jauh jaraknya daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu sudah mencapai beberapa waktu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mimpinya Sayyidina Bilal. Dan ketika seseorang umat Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, kata Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Orang yang melihat aku di dalam mimpi, dia telah benar-benar melihatku. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Orang yang dapat mimpi melihat aku di dalam mimpinya, maka ia suatu saatnya akan melihat aku dalam keadaan nyata. Allahumma ja'alna minhum. Allah kasih rezeki kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan melihat Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak dapat menyerupai keindahan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih. Suatu saatnya Sayyidina Bilal ketika tidur tahu-tahu bangun dalam keadaan menangis. Istri beliau mengatakan, wa man yubkik, wa ma yubkik ya Bilal, apa yang membuat engkau menangis wahai kekasihku Bilal? Dikatakan oleh Sayyidina Bilal untuk istrinya, wahai istriku, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat kekasihku itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wa huwa yaqul ma hadzal jafa ya Bilal. Sikap kering apa yang kamu lakukan ini wahai Bilal? Sikap dingin apa yang kamu lakukan ini wahai Bilal? Ma hadzal jafa ya Bilal. Ama ana alla antazurana, amaan laka antazurana. Bukankah sebaiknya kamu itu menziarahi aku wahai Bilal? Lama sekali kau tak mengunjungi aku wahai Bilal.
Kau menjauhi aku wahai Bilal, jafa. Kenapa kau menjauhi aku wahai Bilal? Menunjukkan Nabi Muhammad SAW menantikan siapapun dari umatnya yang dimana dicintai oleh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa ziarah kepada Nabi Muhammad. Orang berangkat haji, melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian enggan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad, telah diancam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad telah memberikan ancaman, man hajja walam yazurni, orang yang mengerjakan haji akan tetapi dia tidak mau menziarahi aku, faqad jafani, orang itu telah bersikap dingin, telah menjauhi aku, tidak mau dekat denganku, seakan-akan tidak mau menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang umat Nabi Muhammad ziarah datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang baik, ketulusan yang sangat luar biasa, akan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan dalam sebuah gubahan qasidahnya, ziyaratuhu fauzun wa nujhun wa maghnamun li ahlil qulub al-mukhlisatit tawahiri biha yahsulul matlub fid dini wad dunya wa yandafi'ul marhub min kulli dha'iri. Beliau mengatakan ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawula panjenengan kok purun kersa ziarahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebuah kabar gembira, fauzun keberuntungan, nujhun kesuksesan, magnamun satu bekal yang besar, satu peluang yang besar. Akan tetapi bukan kepada sembarang manusia, sembarang umat Nabi Muhammad SAW ketika berziarah kepada Rasulullah. Tapi ketika orang itu datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad membawa hati yang li ahlil qulub al-mukhlisatit tawahiri, hatinya tertata, hatinya dalam keadaan bersih, hatinya dalam keadaan murni, ada kecintaan, ada kerinduan datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab ziarahnya kepada Rasulullah SAW, biha, dengan sebab itu yahsulul matlub, dia punya keinginan apapun akan dia dapatkan. Fiddin wa dunya, baik itu urusan-urusan agama, urusan akhirat maupun urusan duniawinya. Ketika berziarah Nabi Muhammad dengan kualitas hati yang baik kepada Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan itu semua. Bahkan wayandafiul marhub, apapun yang ditakuti di dalam kehidupannya, dari apa-apa yang membahayakan kehidupannya, akan ditolakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan min ahlil qulubil mukhlisatit tawahiri, dijadikan orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah, hatinya dimurnikan oleh Allah, ada kecintaan, kerinduan kepada Kanjeng Nabi SAW. Lalu kita ditakdirkan ziarah kepada Nabi Muhammad. Sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh hingga dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata ini adalah Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang artinya beliau bukan hanya berkata-kata. Imam Abdullah bin Al-Haddad membuktikan apa yang dibicarakan oleh beliau ini. Beliau mengatakan, aku ketika berziarah kepada Nabi Muhammad, waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadhiri. Aku ketika berdiri di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad kepada sebaik-baiknya Rasul, sebaik-baiknya Nabi yang tidak ada tandingannya, apa yang dikatakan oleh beliau, faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun. Maka ketika aku berziarah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, secara langsung aku mendengarkan bagaimana Nabi SAW menyauti,
membalas daripada salam yang aku ucapkan kepadanya, dan aku dapati Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa syarrafa min hayyin karimin wa hadiri, dan memuliakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang hidup, bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang hadir untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah. Begitulah janji daripada Allah kepada para anbiya-anbiyanya. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat bahwasanya inna khairah ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya sebaik-baiknya hari yang ada pada kalian adalah hari Jumat. Maka fa'aktiru aliyya minas salati alayya, perbanyaklah kau bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha, di dalam hari Jumat tersebut. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena setiap solawat yang kau ucapkan kepada Nabi Muhammad, karena setiap solawat yang kalian ucapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'rudatun alayya, akan disodorkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ma'rudatun alayya. Sampai para sahabat heran. Ya Rasulullah, bertanya itu sahabat, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Bagaimana wahai Nabi, kau katakan solawat yang kami baca untuk engkau akan disodorkan di hadapan engkau sementara engkau dalam keadaan sudah wafat. Ai balita, kau sudah hancur. Kau berada dalam kubur yang sudah hancur, wahai Nabi. Dipikirnya seperti manusia biasa. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala harrama alal anbiya'i, mengharamkan bagi seluruh para anbiya, harrama alal ardah an ta'kula ajzadal anbiya. Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk nantinya ketika mereka wafat memakan daripada jasadnya para anbiya. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dahulu pernah di zaman khilafah Abbasiyah, di zaman Abbasiyah sebelum Utsmaniyah, itu pernah terjadi satu kasus orang Yahudi yang dimana benci terhadap umat Islam, ingin mencuri daripada jasadnya Nabi. Ya, karena tahu betul Yahudi itu sebenarnya meyakini apa yang diyakini oleh Islam ini, Pak. Seperti contohnya bahwa para anbiya jasadnya tidak akan pernah dimakan oleh bumi. Datang ke kota Madinah, menyewa sebuah rumah yang paling dekat dengan kubur Nabi Muhammad, yaitu di masjid, di rumah Nabi Muhammad yang dekat dengan masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia menggali bertahun-tahun, tuh menggali satu jalur yang menuju kepada siapa? Kepada makomipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu saat khalifah pada saat itu diingatkan oleh Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad dalam mimpi seorang khalifah ini. Jaga, aku punya kuburan. Ada seorang Yahudi yang ingin mengambil daripada jasadku, ambil, jaga. Dikerahkan semua prajurit dan tentaranya, dan kemudian digeledah rumah yang berdekatan dengan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata didapati tinggal sedikit tembus kepada makamnya Nabi SAW. Diputuskan oleh beliau kemudian dicor. Ya, maka sampai sekarang tuh makamnya ke Kanjeng Nabi SAW itu digali di samping-sampingnya, kemudian dibentengi tinggi berapa meter begitu, untuk menjaga daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jasad ibn Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti itu, Pak.
Bagaimana dengan ruhnya kalau jasadnya saja begitu? Nabi SAW mengatakan, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadaku daripada umatku. Orang yang mengucapkan salam kepada aku, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah kembalikan ruhku sehingga aku membalas daripada salamnya. Sama-sama kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dikembalikan ruh mulia Nabi Muhammad oleh Allah untuk membalas salam kita. Kok mboten kraos beb dijawab kali Kanjeng Nabi, koneksivitas kita buruk. Kayak jenengan niku telepon nek ngebel mereka mboten wonten sinyale. Mungkin sing teng Ponorogo niki krungu mawon. "Hei, piye apa kabare? Hei, assalamualaikum." "Assalamualaikum." Panggah salam tok. Sing mriki pun Pak, "Waalaikumsalam." "Waalaikumsalam." Dijawab kok panggah assalamualaikum tok. Bukan berarti yang sini yang sinyalnya bagus ini kemudian tidak mendengar salam jenengan, mendengar dan membalasnya, tapi yang ada di ngebel niku dalam keadaan koneksivitasnya itu buruk, ya tidak mendengar jawabannya. Karena kondisi hati kita. Imam Abul Abbas Al-Mursi tidak begitu keadaannya. Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas tidak begitu keadaannya. Al-Imam Ali Khalid Ghazam tidak begitu keadaannya. Mereka itu mendengar daripada jawaban Nabi Muhammad SAW ketika mereka itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Tapi setidaknya Nabi Muhammad mendengarkan walaupun kita tidak mendengarkan jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan bahwa ketika berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan kualitas yang baik, maka akan mendapatkan betul-betul kejadian yang istimewa. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Coba lihat bagaimana Al-Imam Ar-Rifai, Sayyidina Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, seorang muhibbin, seorang pecinta Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika beliau itu melaksanakan daripada ibadah haji bersama dengan 90.000 atsba'nya. Wakila 12.000 pengikutnya ziarah datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapati sebuah kemuliaan yang luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mengatakan bahwasannya barang siapa orang yang datang kepada pintumu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada pintumu wahai Nabi, man tawajjah nahwa babik ma raja min dzaka khaib, kata beliau. Orang yang menghadapkan dirinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi yang baik, menghadapkan kepada pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma raja min dzaka khaib, tidak akan pernah dia pulang dari rumahnya dalam keadaan dia rugi, dalam keadaan dia tangan kosong, dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Al-Imam Ar-Rifai datang bersama dengan atba'nya. Lalu kemudian Al-Imam Ar-Rifai beliau masuk ke dalam masjid, lalu datang kepada makbarah beliau dan tawajuh, lalu mengungkapkan kerinduannya. Beliau mengatakan fi halatil bu'di
ruhi kuntu ursiluha. Dulu wahai Nabi, kalau waktu aku masih dalam keadaan jauh, ruhku ini wahai Nabi, aku kirimkan. Saya hanya datang dengan ruhku. Untuk apa? Tuqabbilul arda anni fahyana ibati. Ruhku aku ciumkan kepada bumi yang engkau ada di situ menjadi wakil daripada saya wahai Nabi. Selama ini begitu hari-hari aku penuhi wahai Rasulullah. Hanya ruhku yang aku kirimkan di dalam tempat ini wahai Nabi. Fahadihi daulatul asbah kad hadarat. Tapi beda dengan hari ini wahai Kanjeng Nabi. Ini raga, ini badan saya datang pada engkau, hadir di depan engkau wahai Nabi. Maka aku punya permohonan kepada engkau. Famdud yaminaka kay tahda biha syafadi. Keluarkanlah kau punya tangan mulia wahai Nabi. Agar supaya ini berbahagia dan beruntung bibir saya ini wahai Nabi untuk dapat mencium tanganmu. Itu keluar tangan Kanjeng Nabi Muhammad. Astonipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang mulya niku keluar, Pak. Dan dipersaksikan oleh seluruh pengikut yang hadir pada saat itu. Wah, orang-orang ini kaget betul dengan kejadian yang demikian itu. Imam Ar-Rifai begitu mendapatkan anugerah yang luar biasa ini, rupanya bukan tambah menjadi orang yang berbangga diri, lupa daratan. Sanes. Setelah perjumpaannya kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mengatakan aqsamtu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sumpah aku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kalian itu boleh keluar dari tempat ini kecuali kalian melewati pintu yang pipiku aku letakkan di pintu tersebut. Injak satu persatu saya punya pipi dengan kaki kalian. Tawadhu'an lillah. Dalam rangka membuktikan tawadhu walaupun dia diberikan sebuah anugerah yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia tahu bagaimana kemuliaan Al-Imam Ar-Rifai. Beliau adalah orang yang ikhlas, bukan dimain-mainkan dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu justru takut. Ya, justru segan kalian Imam Ar-Rifai melewati pintu yang lain, kemudian mereka itu menunggu di luar. Imam Ar-Rifai berada dalam pintunya. Masya Allah. Ini disebutkan kisah ini oleh Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas. Belum lagi bagi seorang yang disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Niku menceritakan tentang bagaimana Al-Imam Al-Utsbi. Imam Al-Utsbi ini adalah seorang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad. Orang yang cinta betul dalam hatinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menceritakan Imam Utsbi, kuntu, kata beliau, dahulu ketika kuntu jalisan fi kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dahulu aku itu duduk di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a a'rabi. Datanglah seorang A'rabi, seorang Badui. Badui niku kadang-kadang orangnya memang polos. Jadi kan sumerep tiang polos gitu. Orang polos itu lugu. Nabi SAW berkhutbah, dihentikan khutbahnya. Ini Arabi itu ya. Lalu mengatakan, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad, wa ma'adatalah. Arabi, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Dawi Arabi itu gampang. Ma'adatullah bikaswadis sholah wala
siyam wala sedekah. Saya tidak mempersiapkan untuk saya datang di hari kiamat itu wahai Nabi dengan banyak sedekah. Lha kula niku sapa ora duwe apa-apa kok. Sedekah dengan apa? Wala salat yang apa saya niki badannya seperti ini. Tidak lagi mudah. Wala saum, wala siam, tidak lagi dengan membuktikan itu dengan puasa, menjemput itu dengan puasa. Long kula niku ya loro-loro model ngeten, istilahnya ngoten nggih. Walakin ya Rasulullah, ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Cuman satu persiapan saya niku Kanjeng Nabi. Mbah niku leres napa mboten, cuman satu. Saya tanamkan betul dalam hati saya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Apa yang keluar dari mulut Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia, yang dimana la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu yang keluar dari Kanjeng Nabi Muhammad, as-sadiqul masduq, yang tidak pernah keluar dari lisan Kanjeng Nabi Muhammad kebohongan. Nabi Muhammad mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai, kau cinta kepada Allah, kau cinta kepada Nabi, kau kumpul sekali Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pecintanya Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para sahabat yang lebih senang ketika meriwayatkan sebuah riwayat hadis yang melebihi senangnya mereka meriwayatkan hadis ini. La ilaha illallah. A'rabi datang ketika beliau Imam Al-Utubi ini sedang duduk. Lalu A'rabi dengan polosnya matur datang Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku ucapkan salam kepada engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah. Gak usah kesuwen. Sami'tullah yakul. Polos niki Pak. Kula niki nate midhangetaken, saya pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Maka la majadullaha tawwabar rahimah. Wah, kula matur dateng panjenengan Kanjeng Nabi. Nate midhangetaken ayatipun Gusti Allah niku dawuh. Lek saumpama wonten tiang-tiang mereka itu orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka, lalu kemudian mau datang kepada engkau wahai Muhammad, lalu dalam rangka apa datang kepada engkau wahai Muhammad? Fastaghfirullah. Mereka memohon ampun kepada Allah. Melihat mereka memohon ampun kepada Allah, kemudian Rasul tidak diam. Wastaghfara lahumur rasul. Rasul pun kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijanjikan oleh Allah, la wajadullaha tawwaban rahimah, akan mendapati Allah Subhanahu wa taala maha memberikan taubat, menerima taubat seorang hamba dan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim lalu datang kepada Nabi memohon ampun kepada Allah. Sudah. Mari ngoten terus A'rabi niki matur malih dateng Kanjeng Nabi. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhamuhu. Wahai yang kemuliaannya tertanam di dalam wilayah ini. Fataba min tibihinna al-ga'u wal akamu. Ini pelataran, ini gunung-gunung menjadi mulia karena kemuliaanmu. Nafsil fida li kabrin anta sakinuhu. Maka diriku menjadi tebusan bagi kuburan yang engkau ada di dalamnya. Fihil afaf wa fihil judu wal karamu. Di dalamnya ada kemuliaan, ada kedermawanan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi A'rabi. Fansarafal A'rabi. Al-Imam Al-Utubi
Yang kala itu tawajuh datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghalabanin naum." Saya tertidur. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqul, dan Nabi Muhammad mengatakan kepadaku. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Ya Utbi, ilhaqil a'rabi. Sekarang temui Arabi, datang kepada Arabi, fabashshirhu bi annallaha subhanahu wa ta'ala qad ghafaralah. Kasih tahu kepada Arabi, kasih tahu kepada orang yang datang menziarahi aku tadi dengan membawa ayat itu tadi, lalu membawa qasidah itu tadi, katakan kepadanya, kasih bisyarah, kasih kabar gembira kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunannya kepada orang itu, diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tertakdir dan kita semuanya akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Arabi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita merindukan Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam majelis semacam ini, kawula panjenengan tanamkan kerinduan itu. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah ampunan kepada kawula panjenengan ketika Allah Subhanahu wa taala memandang Nabi Muhammad. Maka kita nyuwun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kecintaan itu kepada Nabi Muhammad. Allah berikan rasa cinta kepada kita, tapi kita mengarahkan kepada dunia. Kita mengarahkan kepada kecintaan terhadap dunia sehingga itu akan menghancurkan diri kita. Kita mengarahkan rasa cinta itu kepada orang-orang yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta di dalam hati seorang manusia, lalu mengarahkan, menganugerahkan taufik pertolongan untuk hati itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allah Subhanahu wa taala semoga jadikan kita sebagai pecinta, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal mahbubina indahu. Kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan bersama-sama, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kau sebut asmanya, ya Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua hajat-hajatmu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doamu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bisyarah di dalam kehidupan kita sebelum dimatikan kita dan ketika diwafatkan kita, dalam istihdar, di dalam pencabutan nyawa kita, di dalam sakaratul maut kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pelipur lara bagi kita semuanya. Aku ucapkan bersama-sama, ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebagaimana Engkau takdirkan lisan kami untuk memanggil asma-Mu, wahai Allah, untuk menghiasi bibir kami ini, wahai Allah, dengan penyebutan nama mulia-Mu, wahai Allah. Maka takdirkan kami pula untuk dapat membuktikan daripada renggian-renggian kami dengan Kau berikan taufik pertolongan-Mu kepada kami untuk kami dapat sujud kepada Engkau, wahai Allah, memperbanyak ibadah kepada Engkau, wahai Allah. Sesungguhnya yang maha kuat adalah Engkau, yang maha mampu adalah Engkau. Kami adalah hamba-hamba yang lemah di hadapan Engkau, wahai Allah. Maka salurkan kuatan-Mu, berikan kekuatan-Mu kepada kami sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat, hamba-hamba-Mu yang rajin dalam beribadah kepada Engkau, ya Allah. Begitu kami melihat keadaan kami dan kami bandingkan keadaan-keadaan orang-orang yang ahli ibadah, mereka-mereka orang-orang yang saleh, betapa malu diri kami, wahai Allah. Tapi permintaan kami seakan lebih daripada permintaan mereka. Akan tetapi kami faham dengan malu kami itu, wahai Allah. Kami malu untuk meminta kepada Engkau, wahai Allah. Sementara kami tidak banyak beribadah sebagaimana mereka-mereka hamba-hamba yang Kau muliakan. Tapi kami tidak tahu lagi kepada siapa kami harus meminta kalau bukan kepada Engkau, wahai Allah. Ya Rabb, rahmati kami sebagaimana Engkau merahmati daripada ibaduka salihin. Kasihani kami sebagaimana Kau mengasihani hamba-hamba yang Kau cintai. Kami tidak memiliki apa-apa nanti ketika berjumpa dengan Engkau, wahai Allah.